Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Widiantoro dengan NIM 2020 008205. Di sini saya akan menganalisis marketplace atau persaingan marketplace yang ada di Indonesia. Next. Sebelumnya apa itu marketplace? Jadi marketplace ini adalah sebuah platform yang digunakan untuk menjadi penghubung antara si penjual dan pembeli melalui media internet. Jadi virtual ya teman-teman, atau online lah ibarat kata mudahnya gitu. Secara sederhana, website marketplace menjadi pihak ketiga dalam melakukan belanja secara online karena sudah menyediakan tempat berjualan serta fasilitas yang menarik lainnya, seperti fasilitas pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk yang sesuai dengan kategori dan lain sebagainya. Jadi di sini ada manfaat marketplace, yaitu tempat berkumpulnya para pembeli. Hal pertama yang harus Anda yakin adalah marketplace menjadi suatu forum atau berkumpulnya pembeli secara digital. Bukan hanya satu kota aja saya teman-teman. Jadi dari berbagai kota atau bahkan belahan Asia. Yang kedua, penghubung antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, sebagai tempat promosi. Jadi kita bisa mempromosikan produk kita melalui marketplace. Jadi tidak hanya lingkungan kita saja yang mengetahui produk kita. Next. Jadi di sini ada 5 marketplace yang populer di Indonesia. Yang menduduki peringkat pertama yaitu Tokopedia. Jadi marketplace yang paling terpopuler di Indonesia yaitu yang pertama dari dalam marketplace dari dalam negeri yaitu Tokopedia. Tokopedia ini berhasil mengumpulkan jumlah pengunjung sebanyak 147,8 juta orang pada kuartal 2 2022. Terjadi peningkatan sebanyak 9,4% dibandingkan kuartal sebelumnya, yaitu sebanyak 135,1 juta kunjungan. Jadi sangat populer sekali ya teman-teman Tokopedia ini. Yang kedua yaitu tentang marketplace Shopee. Marketplace Shopee ini atau perusahaan teknologi asal Singapura yang harus menuju posisi kedua setelah mengalami kemenangan berturut-turut sejak kuartal keempat 2019 hingga kuartal keempat 2020. Shopee memperoleh kunjungan sebanyak 127 juta atau turun sebanyak 0,3% dari kuartal sebelumnya, yaitu 127,4 juta. Yang urutan ketiga yang diduduki oleh marketplace dari dalam negeri juga ini, tentunya Bukalapak, perusahaan yang berdiri pada tahun 2010, ini berfokus pada penjualan produk UMKM di Indonesia. Meskipun tidak sepopuler Shopee dan Tokopedia, Bukalapak bisa kamu perhitungkan sebagai platform dalam menjual produkmu. Yang keempat yaitu Lazada Indonesia. Jadi perusahaan atau marketplace Lazada ini milik perusahaan Alibaba Group Lazada Indonesia. Hingga Juli 2022, Lazada Indonesia mengalami pertumbuhan seller lokal sebesar 2,4 kali lipat dibandingkan Maret 2020 sejak awal pandemi. Yang terakhir diduduki oleh Blibli. Jadi Blibli.com ini dengan perolehan pengunjung sebanyak 18,4 juta orang. Blibli masih eksis di dunia marketplace Indonesia. Marketplace yang pernah menjadi sponsor PBSI ini juga mengeluarkan program dan promosi untuk mengundang pembeli dan seller. Next. Jadi di sini kita langsung saja. Mengapa akhir-akhir ini Shopee lebih banyak diminati ya teman-teman? Jadi perusahaan teknologi asal Singapura ini
harus turun menuju posisi kedua setelah mengalami kemenangan berturut-turut yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi perkembangan Shopee di Indonesia bisa dikatakan sangat pesat dibandingkan dengan perkembangan marketplace lainnya, yaitu perkembangan ini tentu saja dipengaruhi oleh fitur-fitur yang ditawarkan oleh Shopee atau fitur-fitur canggih yang disediakan oleh Shopee. Karena fitur-fitur inilah Shopee menjadi dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga beberapa di antaranya pun menulis makalah tentang Shopee sebagai bentuk dedikasi. Jadi Shopee ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, atau fitur-fiturnya sangat memudahkan untuk kita ingin berbelanja di Shopee. Next. Jadi sebelumnya kita mundur lagi nih teman-teman. Sebelumnya kita membahas tentang sejarah Shopee. Teman-teman banyak yang tahu sih mungkin sejarah Shopee ini, tapi akan saya jelaskan sejarah Shopee, yaitu Shopee didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dari belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif teknologi. Jadi tujuan Shopee ini juga untuk menawarkan pengalaman belanja dan berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk jasa fulfillment yang mudah digunakan dan beragam beragam komunitas sosial. Nah, jadi tadi teman-teman saya bahas mengapa Shopee sangat akhir-akhir ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, yaitu tentang fitur-fitur yang diberikan oleh Shopee, yaitu tentang gratis ongkir, Shopee COD, Shopee Pay, atau bahkan sampai SP Letter. Jadi Shopee mungkin tidak akan dibeli sebagai marketplace sukses di Indonesia ya teman-teman, jika tidak memiliki fitur yang menarik nih. Jadi fitur-fitur Shopee yang banyak memberikan kontribusi terhadap para penggunanya, baik penjual maupun pembeli. Sejak pertama kehadiran Shopee ini teman-teman, di Indonesia, Shopee ini tidak ada habis-habisnya menggembur-gemburkan fitur gratis ongkir yang diberikan. Jadi ini juga menjadi salah satu nilai plus ya, nilai plus bagi Shopee, sehingga banyak sekali orang yang lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli online di Shopee. Yaitu fitur yang kedua ini teman-teman. Fitur yang kedua itu Shopee COD. Jadi fitur fitur Shopee COD ini atau cash on delivery di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak nih marketplace yang menggunakan fitur ini, tetapi Shopee memberikan layanan COD terkadang disertai oleh gratis ongkir. Jadi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia itu sudah bisa COD, gratis ongkir pula. Jadi kan banyak nih pembeli yang merasakan keuntungan dari membeli barang di Shopee. Yang ketiga Shopee Pay Later. Mungkin marketplace lainnya juga banyak ya teman-teman Shopee Pay Later. Cuma sekarang di dalam Shopee Pay Later ini kita bisa membayar apa saja, seperti tagihan listrik, beli pulsa, begitu dan sebagainya. Yang keempat yaitu tentang fitur Shopee Pay Later atau SP Later. SP Later ini teman-teman, jadi kita berbelanja barang, barangnya itu kita terima duluan, nanti bayarnya bulan depan, atau seperti kita meminjam menghutang lah, ibarat kata mudahnya dalam fitur Shopee Pay Later ini. Jadi ini sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang suka ini berbelanja di Shopee dengan menggunakan SP Later. Jadi penggunaan SP Later ini juga cukup mudah, kita hanya untuk mengisi persyaratan-persyaratan yang disediakan di Shopee. Next. Jadi itu saja teman-teman analisis tentang marketplace yang ada di Indonesia ini atau persaingan marketplace dalam negeri ini. Saya Yohanes Edwiantoro, mohon maaf jika masih memiliki banyak kekurangan. Saya akhiri, salam dan bahagia.